Halo, sahabat setia pendengar podcast Dokter Kita Rumah Sakit Tebet. Apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Dokter Margareta yang akan menemani dalam acara Bincang-Bincang Kesehatan di dalam podcast yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu podcast Dokter Kita Rumah Sakit Tebet. Nah, kali ini kita mau ngebahas nih mengenai topik tentang mata, karena mata itu seperti yang kita tahu adalah jendela dunia. Nah, dan seiring dengan perkembangannya teknologi nih, kita sering banget ya menggunakan yang namanya alat elektronik, baik itu dalam bentuk laptop, handphone, tablet, maupun komputer, baik itu untuk belajar maupun bekerja. Nah, makanya itu pasti dari sahabat sekalian, Bapak, Ibu, Saudara pasti pernah mengalami yang namanya gangguan mata. Kali ini kita mau ngebahas langsung nih dari sang ahlinya. Di samping saya sudah ada narasumber yang cantik nih, Dokter Citra Wulandari, spesialis Ya, mata dari Rumah Sakit Tebet. Nah, dokter, topik yang mau kita bahas hari ini sangat menarik ya, Dok ya. ya, Jadi kita mau ngebahas mengenai topik computer vision syndrome, Dok. ya, Apa sih itu, Dok, sebenarnya computer vision syndrome, Dok? ya. Oke, computer vision syndrome atau juga sering dikatakan digital eye strain atau mata lelah karena komputer adalah merupakan suatu kumpulan gejala ataupun keluhan pada mata yang diakibatkan karena penggunaan komputer. Seperti itu, Dok. Baik, dokter. Berarti computer vision syndrome apakah cuma terbatas dengan komputer saja, dokter? Oke. Atau mungkin dengan kan seiring dengan perkembangan zaman ya, Mm-mm. Dok ya, kan kita bekerja tidak hanya menggunakan komputer, tapi sering banget kayak melihat handphone, Benar. terus sering banget ada Mm-mm. tablet, Ya. ada televisi. Apakah itu juga berpengaruh, Dok? Ya, sebenarnya ya sama saja. Jadi, akibat penggunaan dari layar komputer ataupun tablet, elektronik sejenisnya yang terus-menerus. Biasanya beresiko pada orang yang melakukan aktivitas terus-menerus lebih dari 4 jam setiap harinya, Oke. seperti itu. Jadi Mm-mm. muncul gejala-gejala, pada mata, Dok, seperti itu. Oke, baik, dokter. Berarti untuk yang namanya computer vision syndrome, gangguan masalah di mata ini Yes, tidak terbatas hanya di komputer iya, saja ya, Dok ya, benar. tapi di semua alat elektronik berupa Iya, gadget ya, Dok, benar, di mana itu kita melihat benar. terus-menerus, seperti itu, dokter. Dokter, kalau misalkan nih kita Mhm, melihat komputer atau kita melihat alat elektronik seperti gadget itu mhm, terus-menerus mhm, dalam waktu yang cukup lama, Dok, mhm, seperti yang tadi dokter bilang mhm. tuh, sekitar 4 sampai 5 jam. Iya, setiap Itu harinya, benar. setiap harinya apa sih, Dok, yang bisa terjadi pada mata kita? Ya, keluhannya yang muncul itu bervariasi. Jadi mulai dari mata lelah, mata terasa kering, terus nyeri kepala, ada buram atau gangguan penglihatan, bahkan ada nyeri di leher maupun sampai ke punggung. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi karena kita yang terus-menerus melakukan aktivitas melihat dekat, seperti itu, Dok. Oke. Jadi, gangguannya itu tidak hanya di sekitar Iya, semata saja ya, Dok, ya, mhm, tapi bisa sampai ke iya. Bahkan badan-badan sampai itu juga. pusing kepalanya, Mmm. sering seperti itu. Bisa sampai ke kepala juga ya, Iya, Dok, ya? pusing kepala. Ternyata itu hal yang kita nggak sadari Iya, ya, Dok, bener, ya? sehari-hari. Betul. Tapi nih, Dok, kan kebiasaan orang Indonesia, maksudnya Mhm. termasuk kebiasaan saya nih, Dok, ya. Saya sering banget melihat kayak alat elektronik Mhm, gadget dalam dalam waktu yang cukup lama, baik untuk bekerja ataupun mungkin untuk menonton nih, Dok. mhm. Kan sering banget apalagi wanita-wanita Iya. Indonesia, Dok, sering banget tuh nonton drama Korea Bener, berseri-seri lagi ya, bener, Dok, ya. heeh, Nah, apa sih, Dok, kalau misalkan efek dari kita menonton cukup lama atau melihat cukup lama itu kan terkadang matanya terasa mhm, lelah, mhm. bahkan sering berair ya, Dok, Iya, ya. Nah, sampai nyerocos gitu, terus kok rasa iya, pedes-pedes, itu itu dia. kenapa ya, Dok? Nah, iya, jadi ketika kita menatap dekat dalam waktu jarak lama, otot-otot mata kita tentu dia berkontraksi terus. Nah, jadi menyebabkan tentu saja akan menyebabkan mata lelah, seperti itu. Makanya terasa seperti kepala pusing atau mata terasa sepet, kering gitu. Dan normalnya misalnya kita tadinya yang berkedip itu, normalnya setiap orang itu berkedip, 20 kali dalam 1 menit. Tapi misalnya menatap layar terus-menerus sehingga otomatis berkedip kita pun berkurang. Jadi sehingga matanya jadi, kering,
lama-lama jadi mata lelah, seperti itu. Makanya timbullah keluhan-keluhan jadi tegang, seperti itu, Dok. Jadi makanya timbul keluhan-keluhan seperti tadi, kering, matanya terasa lelah, kepala tegang, seperti itu. Jadi memang efek samping dari salah satu computer Ya, vision syndrome itu matanya jadi kering ya, Dok, benar. akibat kita terlalu menonton itu atau melihat layar itu cukup lama, Yes. kita tidak berkedip gitu. Benar. Jadi menyebabkan kita kering gitu Iya. ya matanya. Oke, Dok, kita mau nanya lagi nih, Dok. Kan terkait penggunaan, alat elektronik cukup lama ya, Dok, Mhm. ya. Apakah gejala-gejala ini bisa menimbulkan gejala yang sampai berat, Dok, dan hingga tidak bisa sembuh, dokter? Oke. Jadi kalau, memang dia ini bisa bersifat, sementara bila misalnya kita istirahat dalam menggunakan, komputer atau alat elektronik, bisa bersifat sementara. Tetapi bisa saja kalau terus-terusan kita tanpa kita cari penyebabnya, jadi kan penyebabnya bisa banyak tuh, Dok. Jadi apakah, penyebabnya, kacamatanya yang harus diganti ukurannya misalnya, seperti itu. Kita tanpa kenali penyebabnya, ataukah apakah memang matanya sudah, terlanjur kering gitu. Kemudian, belum kita atasin penyebabnya, kelamaan dia menjadi semakin buruk dan kadang-kadang ya mengganggu kualitas hidup sebenarnya, seperti itu. Apalagi Mmm, kualitas dalam dunia kerja kita ya, kan nggak enak ya misal kerja, betul. leher tegang, punggung sakit. Nah seperti itu sih, mengganggu Mmm. kualitas hidup kita. Berarti sebenarnya jika ada penyebabnya sendiri ditambah Yes. dengan, kebiasaan untuk melihat Mhm, alat elektronik dalam benar. cukup lama, itu baru bisa membahayakan kesehatan mata Iya, ya, jadi Dok? mengganggu aktivitas Betul, sehari-hari, seperti oke. itu. Nah, dokter, terkait nih, kan kita kan sering banget melihat gadget Mhm. itu. Nah, bisa nggak sih, Dok, dengan kebiasaan kita sering melihat gadget, baik dalam kita untuk bekerja ngeliat Mhm. komputer atau laptop, ngeliat handphone lama, ngeliat nonton televisi, itu bisa semakin menambah parah dari minus atau silinder ke kita, Dok. Jadi, apakah, computer vision syndrome ini bisa memperparah nih, Dok, Mhm. dari gejala-gejala yang kacamata sudah kita pakai? Iya, jadi awal sekali karena tadi keluhannya bervariasi, tentu kita harus, cari dulu penyebabnya. Yang pertama, apakah karena memang sebelumnya sudah memakai kacamata. Kalaupun sudah memakai kacamata, apakah ukurannya sudah tepat, seperti itu. Nah, misalnya sudah minus, kemudian tapi kita tetap melakukan, aktivitas akomodasi ataupun melihat dekat secara terus-menerus tanpa istirahatnya, tentu ada kemungkinan minus ataupun silinder ataupun kelainan refraksi kita itu bisa bertambah, Mmm. karena misalnya mata lelah, jadi bisa bertambah, tentu saja ada kaitannya. Jadi yang lebih sering sih menimbulkan rasa ketidaknyamanan karena pusing kepala, seperti itu. Berarti kalau kita sudah mengalami yang namanya kelelahan di Mhm, mata, terus rasa tidak nyaman di iya. daerah mata ketika kita sudah memakai walaupun kita sudah memakai yang namanya Iya, kacamata kacamata perlu ya, Dok, dicek ya, lagi, perlu kita cek ulang benar ya, sekali. mhm. Nah, dokter, kan sering banget nih kalau seandai kata kita mau ngecek ulang nih, Dok, Mhm, ketika terjadi yang namanya, kok matanya nggak nyaman ketika iya, pakai kacamata yes. itu, terus atau kok jadi lihatannya lebih Mhm, buram ya walaupun sudah memakai kacamata. Kan mhm, kita ke toko kacamata ya, Dok, mhm, ya. mhm, Nah, seringkali kan di toko kacamata itu selain kita diperiksa ulang, nah kita juga seringkali ditawarkan nih, mhm, apakah mau ditambahkan dengan yang namanya lensa anti radiasi, iya, dokter. mhm, Dan mhm, dari kalau misalkan yang setahu saya ya, Dok, ya, pas mhm, pengalaman saya ke toko kacamata nih, ketika kita ke toko kacamata ditawarkan lensa anti mhm, radiasi itu pun bervariasi harganya, mhm. Dok. Dari yang murah bisa sampai yang mahal banget, dokter. Dan Iya. itu berpengaruh sih tidak sih, dokter? Iya, jadi yang pertama sekali saya membahas oke, jadi kan memang banyak beredar bahwa, anti radiasi bisa mengurangi minus atau menghilangkan minus. Sebenarnya sampai sekarang ini belum ada penelitian yang memastikan bahwa dengan penggunaan kacamata anti radiasi itu bisa mencegah minus ataupun menghilang minus kita. Sebenarnya screen time kita yang harusnya Mmm, kita ubah nih polanya. Jadi sebelumnya juga saya tambahkan, Dok, bahwa bagaimana sih kita ini supaya matanya tidak menjadi sering lelah saat berkomputer ataupun bekerja seperti itu, jadi kita itu harus banyak melakukan misalnya satu, eee, periksa kacamata ya kan, kedua kita harus atur dulu posisi tubuh kita yang ergonomis atau yang nyaman. Karena kita harus pertimbangkan bahwa kita akan berjam-jam nih di layar komputer. Misalnya yang paling terbaik adalah atur jarak mata dengan layar kita sekitar 50 sampai 60 senti. Kemudian posisi duduk kita tegak lurus gitu ya. Kemudian, brightness-nya atau kecerahannya itu jangan terlalu terang atau jangan terlalu redup. mmm.
kita modifikasi hal-hal yang bisa kita lakukan dulu, sehingga mata kita akan lebih nyaman saat bekerja gitu. Kemudian hindari, eee, s eee, sumber cahaya silau ke layar kita, seperti itu. Nah, Mmm. boleh ditambahkan, filter monitor gitu, anti silau boleh. Nah, penggunaan anti radiasi itu sendiri sebenarnya, tidak ada sih penelitian yang mengatakan bahwa dengan penggunaan anti radiasi akan mengurangi minus gitu ya. Yang ada adalah kalau kita screen time terus-menerus menggunakan anti radiasi ya tetap saja minusnya bisa bertambah. Yang penting screen time dan modifikasi dari kebiasaan hidup kita sih sebenarnya, Dok, Ya. gitu. Berarti masih mitos ya, Dok, ya? Iya Karena kan seperti itu. harga anti radiasi tuh Iya, ada yang mahal banget dan bener sampai orang rela-rela untuk membeli bener, gitu. seperti itu. Jadi berarti daripada sayang uangnya nih Bener. untuk membeli hal-hal yang mahal, Iya. lebih baik kita jaga dari lifestyle Ya, kita ya, lifestyle Dok, yang paling betul. penting, Nah, bener. tadi kan dokter sebutin nih mengenai screen time ya, Dok. Mhm, Nah, kira-kira boleh nggak sih, Dok, dijelaskan ke kami-kami semua mhm, nih, baik supaya kami bisa mengevaluasi mhm. diri, screen time yang bagus itu seperti apa sih, Iya, dokter? jadi dalam idealnya itu setiap kita 2 jam fokus, istirahat 15 menit. Mmm. Atau setiap 20 menit, fokus ke layar, kita 20 detik mengistirahatkan mata kita melihat sejauh, apakah 6 meter atau 20 kaki. Jadi ada istilah 20 rule of two, Mhm. rule of 20 sorry, rule of 20, 20, 20, 20. Maksudnya adalah setiap 20 menit, fokus ke layar, 20 detik kita mengalihkan pandangan kita sejauh 20 kaki atau 6 meter. Mmm. Jadi seperti itu, istirahatkan mata, gitu, Dok. Mhm. Berarti memang tidak baik ya, Dok, istilahnya kita melihat Iya, terus-menerus, ada jedanya iya, ya, seperti itu. dan jedanya kira-kira minimal sekitar 2 jam Iya, ya, Dok, 2 jam ya? istirahat 15 15 menit. Setiap menit, 2 jam kita fokus, idealnya misalnya 15 menit istirahat, seperti atau itu. 20 menit ya, Dok, ya? Yes, Betul 20 menit, ya? ya. Heeh. Terus nih dokter, posisi ergonomis tadi kan dokter sebutin nih posisi Mhm, ergonomis yes, ya. Nah maksudnya kan nggak semua orang ngerti nih Dok, posisi ergonomis tuh harus seperti apa, iya, duduknya bagaimana, apa mungkin mhm. sambil nyender gitu. Iya, jadi itu adalah posisi yang nyaman, yang bagaimana kita harus, atur posisi badan kita supaya tidak, menimbulkan tegangan atau tegangan atau mata lelah ya. Jadi, jarak antara, mata kita dengan layar 50 sampai 60 senti atau, layar monitor kita itu 10 sampai 20 derajat di bawah, jangan terlalu ke atas kan nanti layar kita Mhm. menengadah jadi lebih lelah ya, gitu ya, Dok, ya. Kemudian posisi duduk kita 90 derajat tegak lurus, siku kita 90 derajat. Kemudian atur misalnya nih, kita ada worksheet atau paper, atur sedemikian rupa yang membuat mata kita nyaman, seperti itu. Apakah Mmm. letaknya di sini. Kemudian, eee, seperti tadi brightness atau kecerahannya itu harus jangan terlalu terang, jangan terlalu redup. Jadi dibuat yang nyaman di mata kita. Karena kalaupun terlalu redup, misalnya terlalu rendah, membuat mata kita harus, berusaha jadi lebih Mhm. lelah. Atau kalau terlalu terang juga silau, jadi menyebabkan mata lelah Nah. juga, jadi harus nyemak. Kemudian kita harus juga ada kedipan. Nah, kedipan itu juga melembabkan mata sehingga mata kita jadi tidak kering. Jadi harus ingat sering berkedip juga, seperti itu, Dok. Mhm. Jadi itu sih yang bisa kita Mhm. atur, kita. Nah, kalau tentang berkedip nih Dok, baiknya kita berkedip sering atau bagaimana nih Iyalah dokter? berkedip sering baik dong, karena kan melembabkan fungsinya kedipan itu sendiri melembabkan mata. Kalau kita kerja nih di ruangan kantor biasanya ya ber-AC lagi, tambah penguapan jadi evaporasi kan lebih tinggi, jadi Mhm. mata jadi cenderung kering. Jadi ya baiknya Mmm. berkedip, Berarti seperti itu. baiknya berkedip ya sambil bekerja Yes, ya Dok iya. ya, asal bukan ke orang yang salah. Salah begitu. Heeh. Seperti Nah, itu. terus dokter berarti kalau misalkan ketika kita melihat baik itu layar komputer, gadget, Mhm, baik itu dalam bentuk iya, tablet, handphone, iya, memang cahaya itu butuh untuk kita atur ya Dok mhm, ya. Nah terus nih Dok, terkait kalau misalkan ada kan ada pada beberapa orang yang sering banget nih membaca dalam bentuk tablet. yes, Nah itu juga berpengaruh nggak sih Dok? Kan iya, istilah kan silau heeh, silau agak silau juga atau mungkin mhm, memang kan istilahnya, alat zaman sekarang ya, Dok, iya, maksudnya tablet zaman sekarang mhm, ada yang, kayak, model paper gitu ya kalau mhm, tidak salah mhm, hitam mhm, mhm. putih, black and white gitu. Ya, bagus saja. Misalnya gini, kalau tablet sebenarnya sama aja ya perlengkapan gadget, yang penting kita karena screen time-nya yang berlebihan, misalnya seperti itu. Selama kita masih mengatur tadi dalam jaraknya kita sesuaikan. Kalau misalnya kita sambil tidur terkadang tuh bisa posisinya jadi lagi semakin dekat, jadi lebih baik Mmm. lah posisi duduk. Jadi
jaraknya tidak terlalu dekat ya, seperti itu Dok. Kemudian ya atur tadi setiap 20 menit fokus, 20 detik yang rule of 20 tadi, setiap 20 menit fokus, 20 detik mengalihkan sehingga ke jarak yang sejauh 20 kaki. Kemudian ya brightness-nya juga tetap diatur. Sama sih Dok Tetap aturannya. sama ya Dok Yes. ya. Berarti memang kita nggak boleh namanya untuk melihat gadget itu sambil Iya. tiduran nih ya. Jadi Karena kadang-kadang kita nggak bisa atur posisi jadi makin deket kan. Jadi iya, jaraknya jadi susah kita atur. Yes. baik Dokter kalau gitu Dok. Kemudian juga oh ya satu Mhm, lagi Dok, ruangan cahaya juga harus kita atur kan pencahayaannya. mmm, Jadi ketika terlalu misalnya gelap kita matikan, terus layar kita terangkan jadi silau, jadi tetap jadi lelah. Jadi tetap ada pencahayaan lah. Pencahayaan juga oh, cukup seperti itu. berarti sebenarnya kalau nonton bioskop salah dong Dok? Iya ya, Kan gelap. tapi kan banyak yang 2 jam dan jaraknya kan jauh Oh Dok. Ini kan iya, kalau kita deket dan layarnya itu juga bisa. berarti itu masih bisa Masih ditoleransi ya Dok iya, ya. seperti itu. Nanti kita di-blacklist lagi Iya. sama bioskopnya. Nah dokter, nah terkait kan alat-alat zaman sekarang nih dok ya, ada yang namanya pixel-pixel gitu ya dok ya, Mhm, semakin mahal pixel, semakin mahal harga gadgetnya mhm, juga. Itu mhm, berpengaruh tidak dok dengan computer vision yang menyebabkan mhm, apakah dengan pixel semakin mahal, mhm, kita membeli nih misalkan ada harga komputer yang lebih mhm, mahal, dengan pixel semakin mahal, kan istilahnya harus semakin mhm, rapat ya, mhm, dia juga cahayanya lebih bagus, mhm. itu bisa mempengaruhi mencegah terjadinya computer vision syndrome nggak sih dok? Ya, pada prinsipnya sih hanya screen time-nya ya, Dok, ya. Jadi ketika pixel itu misalnya diatur sedemikian rupa, tapi kita memang terus-terusan bahkan lebih 6 sampai 12 jam sehari tanpa henti, ya tentu saja tetap saja berpengaruh terhadap mata, lelahnya. Jadi intinya memang screen time-nya sih, Dok, yang harus Mmm, kita adaptasikan, seperti itu. Kita atur, yes. berarti semahal apapun Iya, alat, tetap, tetap lifestyle kita yang harus lifestyle yang harus dipengaruhi ya ya dokter pengaruhnya. ya. Iya. Nah Dok, kapan sih kalau misalkan kita tiba-tiba nih kita menemukan kok matanya tidak nyaman ya, Ya, udah mulai ketika kita memang bekerja menggunakan alat ya. seperti komputer cukup lama Mhm, atau laptop cukup lama, kita berasa tidak nyaman nih, Dok. mhm, Terus kok matanya mulai nyerocos mhm, atau mungkin, kita kok ngelihatnya udah mulai buram. mhm, Kapan sebaiknya waktu kita untuk memeriksakan diri? Kan ada pada beberapa orang yang, "Ah, ya udah nanti dululah, ini nggak mhm, apa-apa," gitu, mhm, mhm. atau, "Nanti dululah saya istirahat aja, nanti nggak apa-apa." Kapan Iya. sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter mata? Oke, pemeriksaan rutin mata itu penting ya, setidaknya setahun sekali tanpa ada keluhan, karena banyak penyakit mata ini yang tersembunyi gitu ya. Apalagi yang sudah ada kacamata. Ya kalau ketika sudah merasa tidak nyaman ya memang sebaiknya harus segera diperiksakan. Ya itu Dok, jadi pemeriksaan mata itu sangat penting setiap 1 tahun sekali tanpa ada keluhan. Jika ada keluhan ya sebaiknya segera ke periksakan mata, ke dokter mata. Kemudian ya itu, seperti itu harus dicek rutin Dok, Mhm. seperti Berarti untuk pemeriksaan kalau misalkan kita udah menemukan nih keluhan ya harus gejala-gejala yang segera. tadi dokter Iya, bilang kelelahan, benar. pusing, pandangan kok udah mulai blur Iya. gitu, udah mulai kabur, Iya harus segera terus periksakan. sering nyerocos, Mhm, matanya kok kerasa kering, iya, harus segera berarti ya dok ya yes. ketemu sama dokter Citra dong Iya ya boleh. di rumah sakit Tebet. Nah, terus juga kalau misalkan kita seandai kata tidak ada keluhan berarti kita bisa untuk memeriksakan setahun sekali Iya, aja ya jadi dok? banyak Dok penyakit mata itu yang tersembunyi, misalnya tanpa disadarin, eee, ada glaukoma misalnya, tiba-tiba minusnya nambah, kan bisa seperti itu. Jadi banyak apalagi misalnya kita ada faktor predisposisi, ada riwayat sakit gula, darah tinggi, nah itu bahkan memang harus diperiksakan dan kadang-kadang Mmm, harus lebih cepat, cek rutinnya, berarti seperti bukan itu. setahun sekali Iya, ya? malah itu lebih lebih cepat daripada Mhm. itu. Berarti bisa dibilang nih Dok, kalau masih usia muda, tanpa ada keluhan bisa Mhm. untuk setahun Iya, sekali untuk ketemu benar sama dokter benar. matanya. Tapi kalau misalkan ternyata dia sudah berumur di atas Mhm 35 tahun atau mhm. 40 tahun dengan penyakit seperti mungkin dia punya darah tinggi, Iya, benar gula, benar. atau sakit mata yang sangat sakit, nah Mhm. itu harus Harus segera, segera ya benar Dok ya, sekali, iya heeh. sekali. Apalagi kalau dia pekerja kantor yang Mhm. menggunakan alat komputer atau Iya, laptop cukup benar. lama, betul ya, Dok? Yes. Oke, seru banget nih, Dokter, topik hari ini Iya, ya. Bener-bener kayak membuka pemahaman kita tentang apa itu computer vision iya, syndrome. heeh, Dari yang istilahnya asing nih benar. pada telinga beberapa orang, apa sih itu? Jadi sampai Iya. mengerti ya. Wih, mantep nih, Dokter. Dan juga ini topik yang memang, istilahnya memang akan dialami oleh Yes, semua generasi
terintegrasi dari segi segala umur Mhm, ya Dok iya, ya, baik dari usia muda anak-anak yang belajar menggunakan laptop benar. atau alat tablet, Iya, hingga ke orang dewasa dan orang tua mhm, Dok ya. Kan mhm, mereka kan tetap akan menonton TV, melihat layar benar, handphone. Memang ini penting banget supaya kita tahu ya, iya, betul. Jadi, untuk take home message hari ini, tentang computer vision syndrome, memang yang namanya computer vision syndrome itu termasuk gejala kelelahan akibat, screen time cukup lama ya iya Dok ya, benar, akibat paparan dari radiasi, alat elektronik yang cukup lama, mungkin sekitar 4 sampai 5 jam tanpa kita sadari, kita lupa untuk mengedip, kita lupa untuk beristirahat. Oleh karena itu, kalau misalkan kita menggunakan alat elektronik, gadget seperti handphone, laptop, komputer, itu dalam cukup lama, kita wajib tuh yang namanya yang tadi Dokter Citra sudah jelaskan, periksakan. berkedip setiap 20 menit, setelah 20 menit bekerja, 2 detik ya Dok ya, 20 dua detik, puluh detik istirahat heeh, atau benar. 2 jam Istirahat 15 15 menit, menit, benar, heeh. Terus juga posisinya nih, nggak boleh lagi yang namanya kita megang handphone atau kita megang tablet atau gadget sambil bersantai-santai ya, maksudnya sambil dalam posisi yang bukan duduk tegak di mhm, kasur atau mungkin kita sambil bersender, mhm. nggak boleh ya Dok ya. Diatur posisinya, iya. Betul, dan juga kecerahan itu berpengaruh banget Iya, buat ya, silau terkadang, betul. bener. Nggak boleh kita merasa, "Ah, saya nggak mau nih yang terlalu cerah," gitu. Jadi harus pas cahayanya. Yes, Terus juga nggak perlu ya namanya kita sampai membeli, anti radiasi yang mahal-mahal, ngabis-ngabisin uang, terus kita membeli alat elektronik yang cukup mahal yang pikselnya cukup tinggi, nggak perlu karena itu semua dari dalam diri kita iya, ya, Dok, atur ya. atur screen time-nya ya, Betul, bener. untuk cara mengatur screen time-nya supaya tidak menyebabkan gangguan kelelahan pada Yes, mata akibat alat elektronik itu ya, Dok, iya. ya. Wah, keren nih, Dokter. Heeh. Sebelum kita menutup nih, Dok, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Dokter Citra sampaikan kepada para pendengar Mhm, setiap podcast Dokter Kita Rumah mhm. Sakit Tebet nih, Dok. Mhm. Iya, jadi, berkaitan dengan materi hari ini yang dengan computer vision syndrome memang sering terjadi akibat di dunia kerja ataupun di, dunia sekolah anak-anak sekarang. Yang paling penting adalah periksakan matanya ke dokter mata apabila sudah ada gejala, kalaupun tidak ada sebaiknya memang periksakan mata adalah 1 tahun sekali. Baik, berarti nanti kalau misalkan, tiba-tiba nih teman-teman pendengar podcast ada yang mengalami keluhan atau mungkin yang saat ini belum ada keluhan ya, yang usia muda ya, yang masih usia muda tapi belum ada keluhan, bisa ketemu sama Dokter Yes. Citra nih, spesialis mata kita, minimal setahun sekali. Tapi kalau misalkan baik itu usia muda maupun sudah berumur ya, itu ada keluhan bisa segera mungkin untuk ke dokter mata Oke. ya. Dan terutama untuk orang-orang tua yang punya penyakit seperti darah tinggi, penyakit gula, itu harus segera Iya, ya untuk ke dokter benar. mata rutin. Heeh, Seperti itu. betul, dan bisa ketemu sama dokter Citra, dokter cantik nih dari Rumah Sakit Tebet di Ya, bagian mata, gitu. Terima kasih ya Dok ya. untuk kesempatan dan waktu, dokter bisa sharing nih tentang mengenai hal yang memang sudah pada dialami semua orang. Tentang topik computer vision Iya. syndrome ya, Dok? Oke, terima kasih Heeh. dokter. Semoga dokter sehat selalu ya, Amin, Dok. sama-sama. Heeh, Terima kasih semuanya. heeh, dan semoga kita bisa bertemu lagi ya, Dok, ya, di lain Ya, kesempatan insya dengan Allah. topik mengenai masalah kesehatan mata yang jauh lebih seru. Insya Betul ya, Allah. Dok? Ya, benar. Oke, heeh. Terima kasih Dokter Terima Citra. kasih. Heeh.